Jadi by the way di sini nih masih banyak banget binatang liar ya. Tadi kita baru datang aja, monyet-monyet itu udah berkeliaran gitu. Nah ini dia nih teman-teman, Tugu apa namanya 1000 km Anyar Panarukan ya teman-teman. Nah ini dia depan kita nih guys. Mirip bis balut guys. Kalau kita lihat ya, lihat ini sebalun, mirip banget apa sebalun. Apa sebalun yang mirip Bromo? Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ini hari Selasa ya teman-teman. Ini sekarang jam 9, masih di hotel. Nah, buat hari ini saya akan menuju ke Taman Nasional Baluran teman-teman ya. Jadi tadinya kan seperti yang kemarin saya bilang, tadinya pengen ke Alas Purwo, tapi nggak jadi guys, karena waktunya mepet. Dan ya saya rasa tujuan utamanya kan ke Baluran, jadi harusnya itu yang jadi tujuan utama gitu. Kalau takutnya kalau ke Alas Purwo dulu terus ke Baluran lagi sampai ke Bromonya tuh udah terlalu malam guys gitu. Ya mungkin next time kita akan ke Alas Purwo, mungkin naik motor, bisa naik mobil lagi bareng keluarga gitu guys. Oke teman-teman, sekarang saya mau OTW ke Taman Nasional Baluran ya teman-teman. Yuk kita lanjut jalan menuju ke Baluran. Nah guys, sebelah kanan kita pelabuhan penyeberangan Ketapang teman-teman. Nih sebelah kanan kita ya. Jadi kita kalau mau ke Bali, kita lewat sini guys, kita nyebrang lewat sini. Perjalanan penyeberangan dari Ketapang ke Bali itu sekitar 30 sampai 45 menit ya, tergantung ombaknya. Kalau lagi kita pas ke bagian kapalnya udah mau berangkat, terus ombaknya bagus, terus di Gilimanuknya juga ke antri, itu cepet banget guys. Saya pernah bener cuma 30 menit tuh dari pertama naik kapal ya, dari pertama naik sampai sampai dia kapalnya bersandar di Gilimanuk itu cuma 30 menit gitu. Enak banget. Nah tapi kalau misalkan lagi antri, ombaknya lagi agak besar, itu kan kapalnya nggak bisa ngebut ya, dia jalannya pelan, jadi ya bisa 40 sampai 50 menit lah kurang lebih gitu guys ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah di jalur ini ya teman-teman, jalur nasional lagi menuju ke Baluran. Oke guys, sekarang kita udah ada di dalam Taman Nasional Baluran ya teman-teman. Nah untuk tiket masuknya itu, kendaraan roda 4 itu kena biaya 10.000 dan per orangnya itu 16.000 ya. Jadi 15.000 untuk tiket, 1.000 rupiah itu untuk asuransinya teman-teman gitu. Jadi tadi total itu 58.000 guys ya. Nah ini tuh udah banyak monkey nih di sini nih teman-teman ya. Jadi kita sekarang bakal masuk ke dalam sana, kurang lebih jaraknya sekitar 5 kiloan kata masnya untuk sampai ke savananya. Oke teman-teman, sekarang gantian nyupirnya, saya mau bikin video di sini. Oke guys, sekarang kita udah di dalam ya Taman Nasional Baluran. Nah sekarang lebih enak nih karena si teteh yang nyetir, jadi lebih bebas megang kamera. Oke. Nah jadi di dalam Taman Nasional Baluran ini ada beberapa spot menarik ya teman-teman, diantaranya Savana Bekol, terus sudah gitu ada pantai
mungkin kita akan coba foto-foto di Savana Bekol ya teman-teman, yang kayak Afrika Van Java. Ini kebetulan nih pas bagus banget, rumputnya kayaknya kuning-kuning gini, jadi beneran berasa di Serengeti ya, kayak di Afrika banget. Nah ini by the way di sini nih masih banyak banget binatang liar ya. Tadi kita baru datang aja, monyet-monyet itu udah berkeliaran gitu. Jadi itu baru monyet ya, belum di dalamnya tuh katanya sih masih ada macan tutul, masih ada banteng, ada babi juga gitu. Oke teman-teman nih, kalau jalan masuknya kayak gini, dia udah bagus banget, udah mulus ya, jadi apa ya, enak lah jalannya gitu. Seingat saya tuh dulu ya, kalau nggak salah jalannya ini jelek gitu, karena kalau zaman dulu ngeliat di YouTube orang tuh ini masih jalan batu, tapi sekarang udah aspal full kompleks kayak gini, udah enak banget jalannya gitu guys. Oke yuk, nanti kalau udah deket-deket daerah Savana kita lanjut lagi perjalanan. Oke guys, sekarang kita udah di Savana Bekol nih. Tuh lagi foto-foto tuh di situ ya teman-teman, bagus tuh. Nih Savana Bekol kayak begini. Mantap. Nah itu Gunung Balurannya di sini tuh teman-teman. Nah sekarang kita mau jalan lagi ke arah Pantai Mama ya teman-teman. Guys, sekarang kita sudah di daerah Situbondo ya teman-teman. Ini di daerah Asem Bagus. Daerah apa? Daerah apa? Mana? Asem Bagus. Ya, jadi Asem Bagus ini sekitar dari Baluran tadi sekitar 30 kilo ya teman-teman. Di perjalanan masih jauh ya, masih 170 kilo lah, mungkin 160 sampai 170 km lagi, sekitar 4 jam lagi perjalanan. Nanti habis ini kita akan ngelewatin daerah pembangkit listrik utama Pulau Jawa ya teman-teman, Jawa Bali lebih tepatnya. Ini apa namanya, PLTU Paiton. Itu adalah PLTU terbesar di Asia Tenggara teman-teman ya. Nanti kita bakal lewat pembangkit listrik yang terkenal banget itu. Itu sebenarnya kalau kita lewatnya malam itu keren banget guys. Cuman karena lewatnya siang-siang jadi nggak ada lampu gitu. Tapi tetap menarik kok gitu ya. Jadi kita akan lewat sana, lewat PLTU Paiton, dan nanti kita akan lanjut lagi videonya kalau udah sampai di Paiton. Oke teman-teman, sekarang kita udah di kota Situbondo nih ya teman-teman. Nah, nih kayak begini nih kota Situbondo, jalur nasionalnya nih. Rapi kotanya ya, bersih teman-teman. Walaupun mungkin kotanya nggak gede-gede banget, tapi dihitungnya sih bersih ya, segini mah rapi. Terus ya
macet ya. Nah, nanti di depan sana tuh saya tadi lihat di Google Maps ya teman-teman, itu ada Tugu 1000 km Anyar Panarukan ya. Nah, jadi buat teman-teman yang ingat dulu zaman sekolah ada jalan Raya Pos ya, The Grote Postweg, itu dibangun dari Anyar sampai ke Panarukan 1000 km. Nah, ini finishnya teman-teman ya. Startnya itu kan dari Anyar, finishnya itu di Panarukan daerah Situbondo ya. Nanti setelah keluar dari kota Situbondo itu kayaknya sebelah kiri ya, tadi saya lihat gitu. Nah, nanti kita lihat ya, kalau misalkan bisa berhenti, memungkinkan buat berhenti, kita berhenti sebentar di situ. Tapi kalau misalkan ternyata kurang memungkinkan, ya udah kita shoot sambil jalan aja ya. Oke teman-teman, yuk kita lanjut lagi perjalanan menuju ke Probolinggo ya, ke Bromo via Probolinggo. Nah, ini dia nih teman-teman. Tugu apa namanya, 1000 km Anyar Panarukan ya teman-teman. Jadi di sinilah finishnya ya, waktu itu jalan Anyar Panarukan. Kayak gitu tadi tubuhnya. Tadinya mau berhenti, cuma ternyata nggak ini tempatnya, kurang memadai buat stop ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke arah Pantai Pasir Putih ya. Mungkin kayaknya bakal makan di situ mungkin ya. Gitu guys. Yuk kita lanjut lagi perjalanan menuju ke Bromo. Sekarang udah ada PLTU Paiton ya teman-teman. Ini adalah pembangkit listrik tenaga uap terbesar di Asia Tenggara teman-teman. Nah, ini adalah manpower atau pembangkit listrik utama Pulau Jawa dan Bali ya gitu. Jadi sumber listrik utama Pulau Jawa dan Bali itu berasal dari PLTU Paiton ini guys ya. Nah, ini di sebelah kanan ini tempatnya. By the way, kalau kalian pernah ingat ya, dulu sempat pernah ada kecelakaan hebat di sini teman-teman ya. Dulu tuh ada rombongan bis pariwisata, mereka dari Bali teman-teman ya. Mereka dari Bali, 3 bis rombongan, dan salah satu bis mereka itu kecelakaan di daerah sini teman-teman ya, di daerah Paiton sini. Dan pas kecelakaan itu bisnya tuh kebakar teman-teman. Nah, masalahnya pintunya nggak bisa dibuka, pintu bisnya. Jadi walhasil kalau nggak salah sekitar 40 atau 50 orang yang ada di dalamnya terpanggang hidup-hidup guys. Gitu, itu serem banget sih emang. Nggak bisa ngebayangin ya gimana rasanya ya ketika kita udah tahu gitu kapan kita harus meninggal gitu ya. Karena emang waktu itu tuh yang berhasil keluar itu cuma supirnya sama kernetnya gitu. Cuma berdasarkan cerita itu juga mereka udah berusaha mecahin kaca, warga sekitar juga sama orang yang lewat juga berusaha mecahin kaca, tapi nggak bisa dipecahin karena mecahin kaca kendaraan itu nggak gampang ya teman-teman. Mereka butuh alat khusus, namanya alat pemecah kaca yang bentuknya kayak palu gitu. Nah, kalau pakai batu, pakai itu tuh belum tentu bisa pecah guys. Apalagi kaca bis itu kan tebel banget ya. Gitu. Nah itu, jadi walhasil ya mereka semua siswa-siswi yang habis pulang karya wisata
hiu ya, hiu total, hiu paus yang makan plankton itu sempat kejebak di salah satu pembangkit listriknya guys, gitu, pendinginnya, di salah satu pendinginnya gitu. Jadi sempat kejebak dan kalau nggak salah hiunya mati ya. Ini dia tempatnya nih guys ya, buat yang kalian yang belum pernah lewat sini. Ini PLTU terbesar di Asia Tenggara. Nah ini kalau malam lebih keren lagi guys, lebih apa ya, lebih bagus lagi, banyak lampu-lampunya. Sudah di kota Probolinggo nih teman-teman, mau cari makan dulu, nanti habis itu baru lanjut ke Jalan Raya Bromo ya teman-teman. Ini udah nggak terlalu jauh sih, sekitar 40 km lagi kita sampai di Bromo teman-teman, di hotel ya gitu. Saya ini nginep di ini teman-teman, di Bromo Permai. Terus apa namanya, kurang lebih jaraknya sekitar 44 km ya gitu guys. Oke teman-teman, nanti saya cari makan dulu ya. Ada makanan apa nih yang enak ya dari sini ya. Bingung nih saya juga mau makan apaan, lapar nih, telat banget. Ini udah jam 3:30 nih guys, 4:30. Paling makan sejam, 4:30 ya, nyampe atas paling 6:30 nyampe ke apa namanya, ke Bromo ya, ke hotel 6:30 lah kurang lebih gitu. Udah gelap sih ya. Oke guys, sekarang kita udah di jalan menuju ke Bromo ya teman-teman. Ini di Jalan Raya Bromo. Tapi by the way, ini kalau kita dari arah timur ya, dari arah Situbondo, ini lewatnya nggak tahu nih lewat mana ya. Soalnya beda sama yang biasa saya lewat guys. Kalau biasa saya lewat itu kan dari arah barat ya, dari arah Pasuruan. Nah itu diarahinnya tuh kalau nggak salah ya lewat daerahnya apa ya, Bayeman apa kalau nggak salah gitu. Nah ini kok agak beda ya. Nah tapi nggak apa-apa, jalannya malah lebih enak guys, ini lebih lebar ya gitu. Tapi nanti pasti di atas bakal, feeling saya sih bakal ketemu sama jalan yang biasa saya lewatin itu guys, yang ujung-ujungnya biasanya nongolnya juga di Cemoro Lawang juga ya, di apa, Probolinggo yang atas itu yang banyak hotelnya. Nah, karena saya nginep juga sekarang di Cemoro Lawang guys gitu. Nah ini jalannya kayak begini. Ini kalau dari kota Probolinggo itu, kalau dari arah timur ya, kita belok ke kiri. Nah nanti ikutin aja Google Maps guys.
jalan itu teman-teman ya. Cuman kok dulu mah perasaan gak segede gitu ya jalannya, seingat saya ya. Seingat saya gak segede gitu. Buset, gila tuh orang, jalan sempit ngebut banget. Banyak ya kafe-kafe kekinian sekarang. Dan ini sekarang jalannya tuh udah mulus banget dan udah dilebarin ya. Waktu itu saya pernah kesini, pertama kesini 2013 ya, pakai mobil ini juga sama guys, lewat sini juga. Ini jalannya masih sempit, masih agak kritik. Terus 2017 pakai New Ice ya, pakai si New Ice saya, itu udah agak mulusan tapi masih sempit juga. Nah ini sekarang jalannya lebih lebar ya guys. Di pinggir-pinggirnya tuh dicor gitu ya, dikasih apa, cor-coran gitu. Jadi si jalannya lebih lebar, enak. Nah ini dia depan kita nih guys. Mirip di Sembalun guys. Kalau kita lihat ya, lihat kayak di Sembalun, mirip banget sama Sembalun. Apa Sembalun yang mirip Bromo? Ya pokoknya ada kemiripan antara dua itu. Makanya pantesan waktu saya ke Sembalun itu, ke Lombok, perasaan agak ini ya, agak familiar sama suasananya. Ternyata baru ingat mirip banget sama Bromo. Nah coba kalau Sembalun itu dia si temboknya itu lebih ini ya guys, lebih panjang gitu, bentangannya tuh lebih panjang gitu. Terus dia jalannya emang di jalan pedesaannya gitu. Jadi keren banget sih emang Sembalun, gila. Bromo juga gak kalah keren, makanya saya balik lagi ke Bromo ya, karena emang apa ya, ngangenin gitu suasananya.